كذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Berjumpa kembali dalam acara Mozaik Haji, satu-satunya program yang menayangkan secara lengkap seputar ibadah haji, baik dari keberangkatan, kedatangan, kepulangan, update cuaca, bahkan hal-hal terkecil seputar ibadah haji akan kami sampaikan di acara ini. Dan kebetulan di studio pagi hari ini saya sangat senang, berbahagia sekali karena Ustadz yang selama ini membantu kita selama di Saudi Arabia, alhamdulillah bisa mampir ke studio 4 MNC TV. Kita sama-sama sapa. Assalamualaikum Ustadz Zul. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kata orang Betawi Maya masih ada nempel-nempel malaikatnya. Amin. Insyaallah. Ustadz, tema kita pada pagi hari ini adalah oleh-oleh dari Tanah Suci. Tanah Suci ya. Berkaitan dengan oleh-oleh, saya nagih janji saya nih. Ya. Kemarin Ustadz katanya mau bawain saya oleh-oleh. Alhamdulillah, atas izin Allah kita semua udah berikan oleh-oleh buat Ustadz ini. Ada oleh-olehnya. Ada ini. Ada muya zam-zam, ada Muya air zam-zam. Oh, ini kemudian, zam-zam ya. Ya, betul. Okay. Ada parfumnya. Oh, parfum ini Hajar Aswad ya? Ya, betul. Alhamdulillah. Nih pemirsa, kita dapat oleh-oleh dari Ustadz Zul, parfum Hajar Aswad. Kita hitung aja jumlah kameramen ada berapa, kuda ada berapa ya. Kalau saya ini maunya yang gini nih. Sorban, nih, alhamdulillah, Aduh, silakan boleh saya buka, Ustadz, boleh, ya? boleh, silakan. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi pemirsa, bukan oleh-oleh yang seperti ini saja kita nantikan dari keluarga kita yang berangkat dari haji, tapi lebih dari ini. Apa manfaat yang kita bisa petik dari orang yang pulang pergi haji? Silakan Ustadz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh-oleh yang harus dibawa seorang haji, yang pertama adalah karena tujuan kita adalah melaksanakan ibadah karena Allah dan haji mabrur utamanya. Dan balasannya bagi mereka haji mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah. Jadi surga Allah Subhanahu wa taala. Haji mabrur itu Rasul nyatakan tanda-tandanya Ustaz adalah amaluhu ba'dal hajj, amal ibadahnya setelah haji khairum min qablih. Oh, jadi iya. Jadi ada lebih baik daripada sebelumnya. Jadi harus lebih baik. Orang yang melaksanakan ibadah haji atau jemaah haji Indonesia umumnya yang melaksanakan ibadah haji, mereka di sana yang pertama mereka melaksanakan ibadah haji wa atimul hajja wal umrata lillah. Yang pertama karena Allah dulu. Ikhlas karena Allah. Sehingga talbiyahnya kan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Jadi tidak menyekutukan Allah. Jadi tinggalkan segala sesuatu, ada motivasi-motivasi lain, berhala dunia hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita sambung Ustadz, kita akan sama-sama update data terbaru korban jamaah haji Indonesia yang meninggal dalam insiden Mina. Sampai hari Kamis sudah teridentifikasi sebanyak 59 orang, termasuk di dalamnya 4 mukimin warga negara Indonesia yang tinggal di sana. Kami semua tim Mozaik Haji ikut mendoakan semua korban-korban insiden Mina. Kita sama-sama saksikan di layar kaca. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrohum wa la tafdinna ba'dahum waghfir lana walahum. Di luar data jamaah haji Indonesia yang meninggal dalam insiden Mina, sampai hari Kamis tanggal 1 bulan 10 tercatat sebanyak 191 jamaah haji yang meninggal dunia di Tanah Suci. Termasuk dalam jumlah ini 11 jamaah yang meninggal karena musibah jatuhnya kren di Masjidil Haram. Ini perasaan yang bercampur Ustadz, sedih dan bahagia. Sedihnya
ya kita kehilangan orang yang kita cintai, bahagianya bisa jadi mereka meninggal dalam keadaan yang jauh lebih baik daripada kita yang belum tentu nasibnya. Ya, ma'asaba min musibatin illa biiznillah. Semua musibah yang terjadi atas muka bumi Allah atas izin Allah. Bagi kita manusia yang masih hidup, keluarga, sungguh menyakitkan ya. Mungkin sedih, tetapi bagi mereka yang Allah panggil dalam keadaan suci di tanah suci, kemudian sedang melaksanakan manasikul hajj, insya Allah mereka akan masuk ke surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan oleh-oleh tadi Ustaz, yang pertama dia tidak akan menyekutukan Allah lagi sepulang dari sananya. Berhala-berhala dunia dia kikis semuanya. Cinta mobil, zuhud cinta tanah, cinta kontrakan yang 40 pintu semuanya ya. Itu jadi manfaat saja buat akhirat. Jangan lihat saya dong Ustaz. Maksud saya lagi cari cincin saya ini. Nah, lanjut yang kedua Ustaz, apa yang dibawa pulang? Ya baik, kalau tadi yang syirik kepada Allah tadi ditinggalkan, bagi mereka yang senang ke dukun, tinggalkan setelah haji ya, akan merusak ibadah hajinya. Emang itu. banyak nih haji-haji yang suka ke dukun. Banyak. Man ata kahinan aw arafan, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. 40 hari 40 malam, salat enggak diterima sia-sia kalau kita sering ke dukun. Ya padahal dukunnya juga belum tentu lebih baik daripada kita. Iya, bahkan datang ke dukun nanyain bagaimana cuaca di Mekah, tanya aja di Musik Haji. Betul. Yang ketiga apa? Ya, kemudian selanjutnya adalah bahwa kita di sana berkumpul kan dari seluruh penjuru dunia. Allah nyatakan dalam surah Al-Hajj ayat 27, ma'udzubillahi samil alim, wa'azin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tiya min kulli fajin amik. Datang dari seluruh penjuru dunia, semuanya karena Allah, semuanya mengesahkan Allah, dan mereka semua sama strata sosialnya di hadapan Allah. Walaupun di dunia mereka mungkin strata sosial berbeda-beda. Tetapi di mata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Dan kita lihat di layar, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Ini Al-Hajj 2728. Di akhir ayat ada berbagai manfaat, Ustaz ya. Iya. Ya, manfaat-manfaatnya yang pertama adalah... Yang pertama apa? Tapi tahan dulu. Kita akan tersambung sama kayak Ustadz kemarin. Kita langsung ke Saudi Arabia. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustadz. Apa kabar Ustadz Haji Asep? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ustadz, tema kita pada pagi hari ini adalah oleh-oleh dari Tanah Suci. Sekarang jamaah sudah sebagian akan pulang ke tanah air. Tentunya mereka akan mempersiapkan oleh-oleh. Saya pengen tahu tempat-tempat belanja yang murah di Mekah atau Madinah di mana, Ustadz? Kalau di Mekah, kebanyakan jemaah haji saya arahkan ke pasar Jafariyah. Jafariyah. Ustadz kemarin sana. Betul. Grosir itu. Grosir ya Ustadz ya? Ya, Pak grosir di situ, iya betul, banyak sekali barang-barang lengkap lah untuk oleh-oleh. Yang dari Mekah banyak itu yang mengambil dari Jafariyah. Iya. Yang harganya relatif murah sekali di situ itu. Atau ada juga di situ di Otobia, ada Otobia itu ya, barang seperti yang Otobia juga itu bangsa pakaian dan sebagainya juga itu ada banyak sekali yang murah-murah di situ. Tapi kebanyakan jamaah saya arahkan ke Jafariyah saja. Ke Jafariyah. Nah, karakter orang Arab kan beda-beda nih. Kalau orang Indonesia cara nawarnya begini. Nah, orang Arab tuh gimana cara ngambil hati biar dikasih murah? Memang sih tidak begitu jauh sama orang-orang kita, begitu. Pertama kita datangi dengan ya gitulah ramah-tamah seperti itu, dan apalagi kalau didatangi sama perempuan, luar biasa itu ya, dengan senyuman perempuan itu cepat itu gitu. Cepat apanya? Cepat kasih diskon atau cepat Siti Rahmah? Siti Rahmah gitu, bangsa Siti Rahmah itu. Luar biasa kalau sama perempuan biasanya gitu ada beda gitu. Orang Arab kalau yang belanja perempuan agak beda wajahnya ya. Ustadz, jangan diputus dulu, saya masih penasaran agak bedanya kayak gimana. Nanti kita sambung lagi setelah yang satu ini Ustadz ya, jangan diputus dulu Ustadz. Baik. Pemirsa tetap di Mozaik Haji, karena setelah ini kita akan cari tahu bagaimana cara nawar yang murah di Saudi Arabia. Tetap di Mozaik Haji, kami segera kembali. Iya, masih di Mozaik Haji, kita masih tersambung dengan Ustadz kita yang ada di Saudi Arabia. Halo Ustadz Asep, masih mendengar suara saya?
Oh iya Ustaz. Iya Ustadz, maaf terputus tadi sebentar. Ustadz, tadi kita pengen tahu bagaimana karakter orang Arab ketika mereka berdagang bersama orang Indonesia ini kalau tawar menawarnya. Iya. Orang Arab ya memang tidak terlalu jauh dengan orang kita, Ustaz. Jadi kita biasanya pertama kalau memasuki toko-toko mereka itu biasa kita sapa dengan baik dan apalagi dengan assalamualaikum. Dan kita pertama masuk kita harus pura-pura tidak butuh, ya. Pura-pura tidak butuh, tidak butuh ke sana terus lihat-lihat dulu, terus tawarin kalau bahasa ininya Abu Rakhis gitu. Itu pujian-pujian buat mereka ya? Iya. Kita boleh nggak panggil mereka Abu Nawas? Abu Rakhis itu ya, jadi dia tahu bahwa ini orang sudah agak tahu ininya. Nanti biasanya dikasih agak murah begitu. Iya, kalau real sekarang berapa? Nilai tukar kita berapa di sana? Satu real berapa sekarang? Kalau real sekarang sudah berjalan 4.000, Ustaz. Satu real itu 4.000 rupiah. Sudah tinggi sekali Ustadz ya? Iya, 4.000 rupiah. Paling itunya 4.000 kurang 50 rupiah itu. Masya Allah. Oleh-oleh yang paling banyak diburu oleh jamaah apa? Yang paling banyak diburu oleh jamaah ketika akan pulang? Yang paling banyak untuk oleh-oleh ke keluarganya yaitu adalah ya kurma, kacang-kacangan itu yang untuk keluarga itu. Baik Ustadz, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Besok kami hubungi kembali Ustadz ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi dia yang paling banyak diburu ini kurma ajwa. Emang sebegitu Kak Ustadz orang memburu kurma ajwa di sana? Betul, ketika jamaah haji Indonesia berada di Madinah memang diberikan fasilitas oleh pemerintah Indonesia untuk mengunjungi pasar kurma salah satunya. Jabal Uhud dan lain. Kemudian ada ke pasar kurma. Pasar kurma itu di sana bahkan ada kebun kurma, Ustadz. Di sana kita bisa memilih kurma-kurma yang berkualitas baik, terutama yang paling baik adalah ajwa, kurma Madinah, kurma Nabi. Nah, di sana memang fadilahnya, keutamaannya kata Rasulullah, Rasul sabdakan bahwa barang siapa makan 7 butir setiap pagi, maka insya Allah dia kalau ada racun ternetralisir, kemudian dari sihir dan lain sebagainya. Seperti yang Ustadz Zul bawa ini ya? Betul, ini kurma ajwa. Ini kurma ajwa, ajwa Madinah. Asli dari Madinah. Emang ada berbagai macam kurma ajwa juga Betul. Ada yang ajwa tapi bukan tanaman di Madinah, tapi bisa di Mekah atau di tempat yang lain. Nah, kita kembali ke oleh-oleh, bukan hanya oleh-oleh berupa kurma, parfum, kemudian sal, kemudian air zam-zam. Ada ini kita dapat kiriman juga nih Ustadz, video dari Ustadz Asep berkaitan dengan kurma nih. Ini ada di pasar kurma ini Sukat Samur ya. Sukat Samur, betul. Iya, subhanallah. Ini jamaah Indonesia yang sedang borong-borong karena mereka akan pulang ke tanah air, Ustadz ya. Iya, betul. Karena sudah ribuan jamaah kita yang mulai bergerak menuju ke kota Jeddah untuk kembali ke tanah air. Wah, kalau yang sudah berangkat haji kemarin masih basah nih ingatannya ya. Sempat mampir ke sana, nawar-nawar kurma. Emang di sana kalau nawarnya harus begitu? Kita manis atau pura-pura nggak butuh? Awalnya manis, kemudian biasalah harganya kadang-kadang lebih mahal dibanding sama lah seperti orang kita yang berjualan. Kita pura-pura jual mahal, Ustaz. Jadi nanti pura-pura kita nggak jadi beli. Nanti pakai haji, Siti Rahmah, bagus, Indonesia bagus. Dia puji-puji kita kan. Tapi kalau kita turunkan harga, kemudian dia Indonesia pelit gitu. Tapi pelit dikasih sama dia. Tapi mereka sayang ya. Ya tetap sayang. Kalau yang laki-laki jenggotnya dipegang. Itu senang mereka. Senang. Dan bukan orang Arab sebenarnya, itu orang-orang banyak kan Bangladesh ya, Bangladesh, India, Pakistan, bahkan Turki juga ada ya. Nah, sekarang bagaimana caranya Ustadz ketika pulang ini mereka mendapatkan haji mabrur? Ada salah syaratnya adalah mungkin tidak rafas, tidak fusuk mungkin. Iya, memang di dalam Al-Qur'an Allah nyatakan wala rafas wala fusuk wala jidal fil hajj. Tidak boleh berlaku rafas, berkata-kata kotor, tidak senonoh, itu diharamkan. Selama di sana dan dibawa ke tanah air. Haji mabrur adalah lebih baik dari sebelumnya dan rafas itu tidak boleh lagi seharusnya. Ya gosip terutama ibu-ibu dan lain sebagainya. Kemudian wala rafas wala fusuk
fusuk, berlaku fasik. Fasik itu artinya berbuat maksiat. Jadi dia mengaku Islam, yakin keimanan kepada Allah dan Rasul, tapi dia tidak melakukan ibadah-ibadah dan perbuatan-perbuatan cenderung kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus ditinggalkan, Ustaz. Ya, ada juga kadang-kadang kan ketika ke Jabal Rahmah itu dia tulis tuh nama suaminya ditulis Zulkarnain. Begitu mau tulis istrinya yang mana gitu. Musdalifah. Dikasih love, kasih tanda panah. Wah, itu musyrik gitu. Itu fusuk. Nah, ada juga cium Hajar Aswad, itu sorban diambil, digosok-gosok buat jadi jimat katanya. Nah, dan kalau seandainya ini dilakukan, maka akan terampuni dosa-dosanya yang telah lalu sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Bukhari dan Muslim. Siapa yang ibadah haji dan tidak rafas, bicara tidak senonoh dan tidak berbuat fusuk atau dosa, maka akan terampuni dosanya seperti bayi yang terlahir dari ibunya. Kawaladhu ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan. Ini muttafaqun alaihi. Sahih ya. Nah, kalau sudah begini banyak jamaah terjebak, Ustadz. Gini, akhirnya untuk berbuat baik lagi mereka malas karena sudah merasa saya haji mabrur, diterima Allah, dan ini bahaya. Ya. Jadi memang harus dipahami bahwa yang pertama, haji itulah panggilan Allah. Wadzin fin nasi bil haji. Sudah dipanggil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kita datang untuk memenuhi panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik. Dan tidak semua orang yang bisa mengunjungi Ka'bah. Tidak semua orang Allah panggil bisa hadir menjadi tamu Allah. Itu adalah pilihan Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah menciptakan siapapun, tapi Allah memilih siapapun yang Allah kehendaki untuk hadir ke tanah haram. Itu harus disyukuri. Dan ketika seseorang sudah melakukan ibadah haji, kawaladhu ummuh, dosanya terampuni. Arafah, Allah banggakan kita di hadapan para malaikat Allah. Datang mereka dengan rambut kusut masa, kemudian bertebaranlah kalian di Arafah, jemput ampunanku, kata Allah. Semuanya diampuni, kawaladhu ummu, seperti bayi yang berlahirkan. Sehingga jangan pernah dikotori lagi. Usahakan untuk dia berkotor. Nah, manusia memang mahlul khata wa nisyan, tetap selalu berbuat salah, lupa. Tapi yang baik adalah yang memperbaiki kesalahan. Ingat bahwa sudah haji. Nah, sekarang gini Ustadz, kita juga kadangkala merasa cukup dengan amal yang kecil, Ustadz. Kita kecil baru begini merasa kita sudah, wah saya udah bakal ke surga nih, saya udah berangkat haji nih, saya udah aman nih dari neraka nih. Ini yang harus kita cut begitu. Iya, jadi kata Rasulullah, kalau melihat dunia harus lihat yang paling bawah. Unzur man huwa asfala minkum wal tanzur man fawqakum. Tapi kalau melihat akhirat, seseorang untuk motivasi ibadah, unzur man fawqakum, lihat mereka yang lebih banyak ibadahnya dibanding kita, sehingga motivasi kita. Tahan dulu Ustadz ya. Setelah ini kita akan sama-sama update bagaimana cuaca di Saudi Arabia, tapi tetap di Mozaik Haji setelah yang satu ini. Ya, masih di Mozaik Haji dengan tema oleh-oleh dari Tanah Suci. Kalau yang sudah berangkat umroh, sudah pergi haji, pasti hafal betul kata-kata ini. Haji, haji, khamsa rial, khamsa rial. Haji, haji, diskon, diskon, diskon. Haji, haji, mari lihat dulu, lihat dulu. Indonesia, bagus, bagus, bagus. Indonesia, pelit, pelit, pelit. Nah, itu kata-kata yang sering muncul. Sebelum kita update cuaca, kita akan sampaikan bahwa sampai hari Rabu, tanggal 30 bulan 9, sebanyak 13.679 orang dari 32 kloter jamaah haji Indonesia telah meninggalkan kota Mekah menuju Jeddah untuk kembali ke tanah air. Dan sekarang mereka sudah bersiap-siap untuk kembali ke tanah air. Kita doakan semoga mereka selamat di perjalanan. Amin ya robbal alamin. Ini jemaah saya. Ini di mana ini? Ini di hotel. Di hotel. Menunggu kepulangan. Menuju kepulangan jamaah kita ya. Karena sudah 13.679 jamaah dari 32 kloter Ustadz yang bergerak menuju ke kota Jeddah ya. Dan kita akan sama-sama update cuaca sampai hari ini atau sampai kemarin sudah berapa cuaca yang ada di kota Madinah Al-Munawwaroh. Untuk di Madinah Al-Munawwaroh, perakiraan Sabtu tanggal 3 bulan 10, banyak sinar matahari, alhamdulillah, dengan suhu 27 sampai 40 derajat Celcius, itu di Madinah. Kalau di Mekah, perakiraan suhu udara, wah ini Baitullah ya. Sampai Sabtu tanggal 30 bulan 10 adalah cuaca cerah dengan suhu 28 sampai 42 derajat Celcius.
tidak ada lagi badai petir ya Ustadz kemarin terakhir. Alhamdulillah, biasanya nggak ada. Sampai Ustadz kemarin pulang nggak ada lagi salju, nggak ada lagi. Tidak ada. Terakhir waktu pra ya, sebelum wukuf di Arafah, sempat tenda kami itu roboh. Itulah kekuasaan Allah ya. Bahwa kita punya uang seberapa pun nggak bisa beli tenda. Pada saat itu serobor ya, sudah roboh. Kita tidur salah kadarnya. Nggak bisa booking-booking. Nggak bisa booking-booking lagi. Jadi itulah hebatnya Allah, nunjukin dia yang kaya di situ. Allah yang kaya, Allah yang patut sombong di situ. Dan Ustadz kembali ke sana, keren-keren masih terpancang atau udah pada nggak ada? Ya keren-keren masih, yang kecil-kecil memang dipaku ya, jadi kuat. Kalau yang satu yang keren yang terbesar itu memang dia masih ada rodanya. Jadi sehingga mereka tidak dipaku seperti itu, angin kencang. Kemudian dia jadi masalah ya dia naik terhempas lah itu. Ya, kita kembali kepada tema kita oleh Haji Hustan. Ini kalau kita yang dapat zam-zam di rumah kita oleh haji, maka ada etika ketika minum zam-zam Ustadz ya. Mungkin kita bisa praktekkan kalau nanti jamaah ayah ibunya baru pulang ke tanah air dapat oleh zam-zam yang paling ditunggu-tunggu, ada cara-cara minum zam-zam. Ya, ada doanya karena zam-zam ini adalah air yang Allah berkahi ya. Ini kita dapat zam-zam dari Ustadz Zulmakasih. Terus ya doanya yang pertama minta Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Jadi ilmu, kualitas intelektual pasti bagus. Kalau kita minum ini karena ada mikroorganisme yang nggak baik akan mati itu partikel-partikelnya. Iya, kena air zam-zam ini. Ya, kemudian yang kedua juga rizqan wasi'an. Karena kita lihat Siti Hajar cari rizki, mau cari air buat anaknya, ternyata keluar air zam-zam. Nah, kemudian yang ketiga adalah wasyifaan min kulli da'in. Dari penyakit, semua penyakit, inilah obatnya, bahkan wasaqamin dari penyakit hati. Penyakit hati yang ujub ketika berangkat haji merasa paling baik tadi. Paling baik. Dikikis. Ya, kalau tidak dipanggil haji nggak nengok. Zul gitu. Nggak nengok, tapi Haji Jul baru nengok. Nah, itu sombong. Sombong itu hanya pakaian Allah. Bahkan iblis pun menjadi terlaknat, menjadi kafir, wa kana minal kafirin karena dia aba wastakbara. Bagaimana mengontrol emosi ketika nanti di masjid ada acara Isra Mi'raj, disuruh sambutan, lupa orang panggil gelar hajinya, hatinya tawadu, enggak apa-apa. Allah lebih tahu aku berangkat daripada kalian semuanya. Saya boleh minum zam-zamnya? Boleh, silakan. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in. Wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Dan benar ya, katanya zam-zam harus 3 kali tegukan sunnahnya ya. Betul. Ya. Tapi saya masih boleh bungkus? Boleh, tapi ini gelasnya jangan diminum. Takut saya mau bawa pulang ke rumah ini. Dan menghadap ke Baitullah, kalau bisa menghadap ke arah kiblat kita minum zam-zamnya ya. Nah, Ustadz, kita kembali ke masalah hati yang paling sulit yang mesti dipelajari oleh para jamaah haji yang pulang ke tanah air. Bagaimana cara menjaga gelar ini, itu yang paling penting. Ya, hati itu hanya Allah yang bisa merubah ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jadi hati ini hanya kita mempertolongan Allah agar selalu dijaga oleh Allah. Jadi memang sudah sifat manusia, punya hawa nafsu, kemudian juga ada gangguan atau goda-godaan setan atau iblis ya, laknatullah alaihim. Jadi kita harus senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang buruk tadi. Ujub, takabur, sombong dan lain sebagainya. Jadi orang yang melaksanakan ibadah haji, maka ia harus menyadari bahwa kita datang ke sana tidak ada apa-apa di mata Allah, semuanya sama. Semua kualitas apapun di hadapan Allah sama. Bahkan kita di sana harus saling memahami antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, kita berkumpul. Alif baina qulubina, satukan hati kami Allah untuk persatuan ukhuwah Islamiyah. Kalimat terakhir sebagai kesimpulan Ustaz. Ya, baik. Oleh-oleh ya jemaah, bagi mereka yang telah melaksanakan Idul Haji, jaga oleh-oleh yang Allah berikan kepada kita langsung, yaitu kemabruran haji. Amin. Yang Rasul nyatakan adalah amaluhu ba'dal hajj, amal perbuatan setelah haji khairum min qablihi. Jadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi rafas itu harus dijaga. Tidak hanya ketika ibadah haji, berkata-kata kotor, gosip, ghibah, namimah dan lain sebagainya kita tinggalkan. Kemudian juga fusuk, berlaku fasik kepada Allah, apalagi musyrik kepada Allah, kita tinggalkan. Dan tetap tawadu, bukan rendah diri, tapi hati kita yang merendahkan hati kita, bahwa di mata Allah kita semua sama, dan inna akramakum indallahi atqakum, bahwasannya yang dimulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Terima kasih Ustadz sudah mampir di Mozaik Haji. Setelah sekian membantu kami mengucapkan terima kasih selama ini sudah bantu kami selama di sana. Mengutip perkataan dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimallahu mengatakan, sesungguhnya seorang mukmin
mengumpulkan amal kebaikan dan rasa takut, sedangkan seorang munafik menggabungkan amal keburukan dan rasa aman. Subhanallah, manfaat sekali. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman. Terima kasih telah menyaksikan acara Mozaik Haji. Sampai ketemu lagi pada episode yang akan datang. Saya Faiz, Ustadz Zul, undur diri minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.